Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Febriani Marbun dengan NPM 2208260156 pada blog Grow and Development. Kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul yaitu demensia. Jadi kita mulai dari definisi demensia itu sendiri. Nah, jadi yang pertama dari definisinya. Jadi demensia itu adalah salah satu penurunan fungsi kognitif yang progresif dan kronis, di mana dia akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan fungsi yang terganggu meliputi memori, bahasa, penilaian, orientasi, dan juga perilaku sosial. Kemudian etiologi dari demensia itu sendiri, penyebab utama dari demensia vaskular adalah penyakit cerebrovaskular yang meliputi multiple yang menyebabkan suatu pola gejala demensia. Gangguan terutama mengenai pembuluh darah serebral yang berukuran kecil, yang sedang mengalami infrak, kemudian menghasilkan lesi parenkrim multiple yang menyebar pada daerah otak yang luas. Penyebab infak termasuk oklusi pembuluh darah oleh plak aterosklerosis atau tromboemboli dari tempat asal yang jauh seperti contohnya pada katup jantung. Nah, demensia itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, ada demensia Alzheimer. Jadi, demensia Alzheimer itu adalah demensia yang penyebabnya itu karena degenerasi sel plak otak yang disebabkan oleh adanya plak beta amiloid dan tau protein. Kemudian ada demensia vaskular yang dimana penyebabnya itu adalah gangguan aliran darah seperti stroke multiple, terus itu infrak kecil. Kemudian ada Lewy body demensia, yaitu terjadi karena adanya penumpukan protein Lewy di otak. Kemudian ada demensia frontotemporal demensia, yaitu penyebabnya degenerasi lobus frontal dan juga temporal. Kemudian ada demensia sekunder, yaitu yang terjadi penyebabnya karena trauma kepala, alkoholisme, defisiensi vitamin B12, infeksi seperti HIV dan juga sifilis. Kemudian untuk faktor risiko dari demensia itu sendiri, yang pertama dia ada usia lanjut. Kemudian adanya riwayat keluarga atau genetik. Kemudian ada riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, merokok, kurang aktivitas otak seperti stimulasi mental yang rendah, terus adanya trauma kepada kepala, dan juga depresi. Kemudian patofisiologi dari demensia itu sendiri, sebenarnya patofisiologi dari demensia itu tergantung dari penyebab demensia itu sendiri. Tetapi umumnya demensia itu melibatkan yang pertama adanya kehilangan neuron. Yang kedua adanya kehilangan neuron dan sinaps di otak. Yang kedua adanya akumulasi protein abnormal seperti pada demensia Alzheimer tadi, yaitu adanya akumulasi dari beta amiloid. Kemudian adanya gangguan sirkulasi pada otak, contohnya pada demensia vaskular tadi. Kemudian di mana penyebab itu akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak sehingga akan mengalami penurunan fungsi secara progresif pada otak. Next, kemudian ada demensia manifestasi klinisnya. Untuk klinis dari demensia itu sendiri, yang pertama adanya penurunan fungsi kognitif, seperti inteligensi umum, pengetahuan, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan juga orientasi. Nah, untuk menegakkan dari diagnosis demensia itu sendiri, kita lihat dari klinisnya. Jadi, untuk klinis diagnosis dari demensia, yang pertama dia itu adanya gangguan memori jangka pendek. Terus itu adanya disorientasi, waktu dan juga tempat, adanya kesulitan bahasa, penilaian, logika, dan juga adanya perubahan perilaku. Nah, next, untuk pemeriksaan penunjang dari demensia, yang pertama
itu ada pemeriksaan mini mental stage examination atau MMSE. Jadi eh, ada beberapa interpretasinya. Yang pertama itu kalau skornya itu yang didapat 21 sampai 26, maka dia gangguan kognisinya itu ringan. Kemudian kalau skornya 15 sampai 20, dia gangguan kognisinya sedang. 10 sampai 14, dia kognisinya sedang sampai dengan berat. Kemudian untuk skor 0 sampai 9, itu kognisinya udah berat. Nah, kemudian ada pun pemeriksaan penunjang yang lain, itu ada MRI, ada CT scan otak, untuk melihat apakah ada atrofi pada lesi vaskularnya. Kemudian untuk tes darah, kita bisa menyingkirkan penyebab yang reversibel seperti kalau dia defisiensi vitamin B12, atau TSH, atau kurangnya elektrolit. Next. Kemudian untuk tata laksananya ada farmakologis dan juga non-farmakologis. Secara farmakologis, obat yang digunakan itu ada inhibitor cholinerase. Contohnya ada donepezil, ada rivastigmine, ada galatamin untuk demensi Alzheimer. Nah, ada lagi memantin atau NMDA antagonis, itu digunakan untuk Alzheimer yang sedang sampai berat. Kemudian ada antipsikotik dosis rendah jika ada agitasi atau paronia. Kemudian suplemen B12 kalau dia ada defisiensi B12. Nah, kita bisa lihat juga pada tabel ini. Hmm, nah, pada tabel ini itu contoh obatnya ada donepezil tadi. Nah, dia di golongan penghambat kolinerase, di mana dosisnya itu 5 miligram per hari. Bila perlu, setelah 4 sampai 6 minggu menjadi 10 miligram. Efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, insomnia. Kemudian ada juga galatimen, yaitu penghambat kolinerase. Dosis awal yang diberikan 8 miligram per hari, dosis bulannya dinaikkan 8 miligram per hari, hingga dosis maksimalnya itu 24 miligram. Kemudian efek sampingnya ada mual, ada muntah, ada diare, ada anoreksia. Kemudian ada rivastigmine, dia sama, dia juga penghambat kolinerase, di mana dosis awalnya itu 2 kali 1,5 miligram per hari. Setiap bulan dinaikkan dosisnya, jadi 2 kali 1, miligram, hingga dosis maksimalnya 2 kali 6 miligram per hari. Efek sampingnya sama juga. Terus ada memantamin, dia golongan yang berbeda, yaitu penghambat reseptor NMDA. Dosis awalnya 5 miligram per hari, setelah 1 minggu, dosis dinaikkan menjadi 2 kali 5 miligram per hari, dan seterusnya hingga dosis maksimalnya itu 2 kali 10 miligram per hari. Untuk efek sampingnya ada pusing, nyeri kepala, dan juga konstipasi. Nah, untuk non-farmakologisnya, yang pertama itu ada terapi kognitif, seperti menyuruh lansianya untuk nyusun-nyusun puzzle, di mana dia itu gunanya untuk merangsang aktivitas dari otak, kemudian ada lingkungan yang aman dan terstruktur, terus adanya edukasi dan dukungan juga dari keluarga, atau bisa disediakan juga caregiver. Kemudian ada fisioterapi untuk stimulasi sosialnya juga. Next. Kemudian untuk komplikasinya dulu, untuk komplikasinya adanya kehilangan kemandirian, terus adanya malnutrisi, adanya risiko jatuh, adanya infeksi, depresi atau gangguan perilaku, beban berat pada keluarga atau caregiver. Kemudian prognosis demensia kurang baik karena seiring waktu akan terjadi perburukan gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Demensia mengganggu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup, ekonomi, sosial, dan fungsi pasien itu sendiri. Pada demensia tahap lanjut, umumnya pasien mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif yang dapat terjadi akibat berbagai neurodegeneratif disease dan paling sering ditemukan pada penyakit Alzheimer. Sekian yang dapat saya jelaskan. Berikut referensi yang tercantum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.